Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku Elok Arumsari di Oma Elok Channel. Hai geng, kali ini aku mau bikin roti kepang jumbo anti pegel alias tanpa ulen. Yuk kepoin cara buatnya. Bahan-bahan yang diperlukan ada 250 gram tepung terigu protein tinggi, 1 butir telur ayam, 3 sendok makan gula pasir, 1 sendok teh ragi kue, aku pakai Vernipan, 140 ml susu UHT, sepucuk sendok teh garam, dan juga ada mentega yang dicairkan. Jadi ini menteganya nanti aku cairkan terlebih dahulu. Nah geng, berhubung susu UHT-nya itu aku ambil dari dalam kulkas, jadi susu ini bakalan aku hangatin terlebih dahulu. Hangat ya, suam-suam kuku, jangan yang panas banget gitu. Jika sudah, siapkan wadah yang agak besar, tuang susu dan masukkan 3 sendok makan gula pasir. Aduk-aduk hingga gula pasirnya benar-benar larut. Kalau gulanya udah benar-benar larut, kalian bisa masukkan 1 sendok teh ragi kue. Di sini aku pakai merek Vernipan. Setelah itu diamkan antara 5-7 menitan sampai raginya aktif. Tandanya kalau raginya aktif itu bakalan muncul gelembung-gelembung udara seperti ini. Selanjutnya aku bakalan masukin 1 butir telur ayam. Ini bakalan aku kocok lepas terlebih dahulu seperti ini, lalu baru aku tuang ke dalam larutan ragi. Terakhir barulah aku tambahkan sepucuk sendok teh garam dan juga 250 gram tepung terigu protein tinggi. Di sini aku pakai full protein tinggi semua karena yang glutennya itu paling tinggi. Nah, jangan lupa juga diayak supaya nanti mempermudah waktu mencampur dengan bahan cairnya. Selanjutnya tinggal diaduk-aduk ringan pakai spatula seperti ini sampai bahan kering dan juga bahan cairnya homogen atau setengah kalis. Jadi ngaduknya itu pun nggak perlu ngoyo, cukup diaduk dengan kekuatan ringan aja ya. Ini untuk videonya aku percepat ya, karena nanti kalau nggak dipercepat bakalan lama banget durasinya. Kalau bahan-bahannya udah tercampur seperti ini atau setengah kalis, baru aku tambahkan mentega yang udah dicairkan. Kalian boleh ganti pakai margarin atau butter ya, terserah aja. Nah, ini aku tambahkan terlebih dahulu sebanyak 3 sendok makan. Kenapa aku tambahin 3 sendok makan terlebih dahulu? Karena aku mau lihat konsistensi adonannya itu seperti apa. Kalau dia masih terlalu keras, nanti bakalan aku tambahkan lagi mentega cairnya. Jadi geng, adonan roti kepang yang aku bikin kali ini sama sekali nggak aku uleni pakai tangan. Cukup aku aduk-aduk pakai spatula seperti ini aja. Dan ternyata setelah penambahan 3 sendok makan mentega cair tadi, ini adonan rotinya itu masih sedikit keras. Jadi ini bakalan aku tambahin lagi mentega cairnya sebanyak 2 sendok makan. Jadi total penambahan mentega cairnya keseluruhan adalah 5 sendok makan ya geng. Lanjut aduk pakai spatula hingga mentega cairnya tercampur rata. Oke, kurang lebihnya seperti ini aja udah cukup. Nah, ini sekarang bakalan aku istirahatkan terlebih dahulu selama 60 menit atau 1 jam. Jangan lupa ditutup pakai kain bersih atau plastik wrap. Jadi setelah diistirahatkan selama 60 menit, adonan rotinya udah ngembang seperti ini dan glutennya itu udah mulai terbentuk. Tuh, kalian bisa lihat sendiri seratnya seperti ini. Ini adonan udah kalis dan juga udah elastis banget. Nah, kalau udah tinggal aku pindahkan ke tempat yang agak luas. Ini bakalan aku uleni sebentar untuk mengurangi gelembung udara yang masih tersimpan di dalam adonan roti ini. Tekstur adonan roti ini cenderung lembek gitu ya dan lengket. Jadi supaya nanti waktu ngadonnya itu gampang, nggak lengket-lengket di tangan, ini bakalan aku tambahin 2 sendok makan mentega cair. Ini bakalan aku uleni sebentar aja. Ini nguleninya pun nggak pakai kekuatan penuh,
nggak full power, ini cuma ringan-ringan aja, cuma untuk menghilangkan rongga-rongga udara di dalam adonan. Kalian bisa lihat ya, ini adonan rotinya itu udah lembut banget. Nah, kalau misalkan gelembung udara di dalam adonan roti ini udah hilang, udah cukup seperti ini aja, bakalan langsung aku bentuk roti kepangnya. Jadi rotinya itu nanti bakalan aku bagi menjadi 3 bagian memanjang. Dari masing-masing bagian yang memanjang ini nantinya bakalan aku kasih isian keju di dalamnya. Ini bakalan aku pipihkan terlebih dahulu, lalu aku kasih parutan keju. Nah, berhubung anakku itu enggak suka kalau cuma dikasih keju aja karena gurih gitu ya. Ini bakalan aku campur, aku mix pakai parutan coklat putih biar ada manis-manisnya gitu. Rekatkan bagian yang udah diisi pakai keju dan juga coklat, sambil ditekan-tekan. Tutupnya itu harus benar-benar kencang atau benar-benar ketutup rata supaya nanti waktu dipanggang itu isiannya nggak bleber kemana-mana. Aku bakalan lanjut kasih isian kejunya di kedua bagian yang lainnya. Selesai dikasih isian, tinggal lanjut dikepang aja. Nah, ngepangnya itu sama kalau kita ngepang rambut ya, tinggal dililit antara satu dengan yang lainnya. Nah, udah selesai. Roti ini bakalan aku pindahin dulu ke loyang yang udah aku olesin pakai mentega tipis-tipis seperti ini. Istirahatkan kembali adonan roti, nggak pakai lama, cukup sekitar 20 menitan aja. Jangan lupa ditutup pakai kain bersih atau plastik wrap. Jangan lupa sambil dicek sambungannya, barangkali ada yang kebuka. Kalau kalian cuma pakai isian keju aja sih nggak masalah. Tapi kalau pakai isian coklat batang seperti aku ini, harus bener-bener sambungannya itu rekat ya, supaya nggak bocor kemana-mana. Biar tambah manis, untuk toppingnya ini bakalan aku taburin pakai keju parut seperti ini. Sebelum aku taburin pakai keju parut, rotinya bakalan aku olesin pakai susu UHT cair. Setelah dioles pakai susu UHT, barulah dikasih taburan keju parut seperti ini. Jangan lupa sambil sedikit ditekan-tekan supaya keju parutnya itu menempel. Selesai deh, step selanjutnya tinggal proses pemanggangan. Ini bakalan aku panggang pakai oven listrik di suhu 180 derajat Celcius, api atas bawah selama 15-20 menit. Pastinya untuk oven udah aku panaskan terlebih dahulu sebelumnya supaya panasnya merata. Durasinya sesuaikan aja dengan oven kalian masing-masing. Setiap oven pasti beda-beda. Oke, dah jadi roti kepang jumbonya. Ini permukaannya agak sedikit gosong-gosong ya. Tadi setelah 15 menit aku panggang, lupa enggak aku lapisi bagian atasnya atau aku tutup bagian atasnya pakai aluminium foil. Jadi kalau mau enggak terlalu gosong kayak gini, setelah pemanggangan selama 15 menit, bagian atasnya itu bisa kalian tutupi pakai aluminium foil supaya enggak terlalu terlihat gosong seperti ini. Oke geng, jadi gitu ya, bikin roti kepang jumbo anti pegel alias tanpa ulen. Gampang kan ya bikinnya ya.
Tekstur rotinya lembut, tahan sampai sekitar 3 harian asal disimpan di wadah yang tertutup. Nah, sampai di sini dulu resep aku kali ini. Semoga kalian suka. Sampai jumpa di resep Oma Elok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.